Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik kurangi ketakutan, mempercepat kesembuhan dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini pada kesempatan ini ya, yaitu kurangi ketakutan, mempercepat kesembuhan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini adalah penderitaan yang bersifat fisik juga bersifat psikis ya. Nah, oleh karena itu ini adalah salah satu hal yang berhubungan dengan psikis atau kejiwaan atau perasaan ya, yaitu tentang ketakutan. Karena ketika kita memiliki ketakutan yang berlebih, nah itu akan dapat memicu asam lambung itu akan selalu naik. Nah, akhirnya menjadi tidak sembuh-sembuh. Nah, oleh karena itu maka rasa ketakutan kita kendalikan ya, kita kurangi supaya bisa mempercepat kesembuhan penderitaan kita, yaitu penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Jadi berdasarkan pengalaman saya yang saya praktekkan ya, beberapa hal yang menakutkan ini memang banyak sekali ya, banyak sekali. Dan ini juga akan dialami oleh siapa saja ketika memang asam lambung itu sudah menjadi GERD ya, sudah naik sampai GERD, sensasinya sudah bermacam-macam dan sangat dahsyat ya. Nah itu pasti akan timbul beberapa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, was-was yang istilahnya ini anxiety kita ini sudah mulai terkena seperti itu. Sampai dengan pemikiran ini juga berpikirnya jangan-jangan ya, jangan-jangan paru-parunya kena, jangan-jangan jantungnya kena dan lain sebagainya. Nah ini yang indikasinya sudah terkena psikosomatiknya itu seperti itu. Nah, oleh karena itu pada season kali ini ya fokus terhadap hal-hal yang menakutkan. Ini yang harus kita kurangi supaya berangsur-angsur sedikit demi sedikit tidak menambah kenaikan asam lambung kita sehingga lama-lama menjadi sembuh gitu teman-teman. Nah, contoh-contoh ketakutan dan solusinya bagaimana? Nah, ini akan saya bahas berikut ini ya. Yang pertama contohnya ya, kita takut makan obat gitu loh. Nah, ini makan obat saja takut. Nah bagaimana bisa sembuh kan seperti itu logikanya ya. Nah, tapi ini juga wajar ketika kita memang makan obat dalam waktu yang lama ya, mungkin sampai tengah tahun, bahkan mungkin ada yang sampai tahunan. Nah, tiap hari makan obat terus. Nah, ini memang lama-lama kita juga takut. Takut apa? Karena menurut
dokter juga itu yang namanya obat kan ada resepnya lah, mungkin untuk 3 hari atau mungkin untuk 1 minggu ya, atau mungkin untuk 10 hari kan hanya ada batasannya itu. Nah, tapi ketika kita sudah ketergantungan akhirnya makan terus, nah ini kan kita kadang takut terhadap efeknya seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita takut makan obat ya, nah ini harus ada solusinya. Nah, solusinya bagaimana? Dulu ketika saya sudah sekitar ya setengah tahun lebih lah ya, setengah tahun lebih itu memang juga ada rasa takut untuk makan obat seperti itu. Nah, maka dari itu saya mencari solusinya. Solusinya contohnya ya, untuk mendamaikan lambung ya, yang kadang lambung kita masih sering ada rasa perih, ada rasa sembelit, ada rasa kembung, ada rasa begah dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita atasi dengan sebagai gantinya obat ya, misalkan kita minum air kunyit seperti itu. Jadi ini kan uh, sudah menenangkan pikiran, juga menenangkan lambung kita seperti itu. Nah, untuk misalkan karena kita penderitaan lama itu otomatis ya badan sudah lemas, sudah kurus ya. Ya bagaimanapun juga karena kita sudah kurang nutrisi dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai gantinya suplemen misalkan ya kita minum air taji seperti itu. Nah, kemudian kita minum madu, contohnya seperti itu. Nah, untuk menambah vitamin C, misalkan kita makan pisang seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita takut makan obat pada kondisi-kondisi yang sudah membaik itu menurut saya wajar ya, wajar. Tapi kita untuk melanjutkan supaya mempercepat kesembuhan kita, nah kita cari solusi ya sebagai pengganti obat. Nah, itu contohnya dengan makanan herbal seperti yang tadi saya sebutkan itu. Nah, kemudian ketakutan yang berikutnya ya, contohnya takut makan karena tantangan ya. Nah, ini juga sering kita rasakan seperti itu. Sementara tubuh kita sudah kekurangan nutrisi ya, sudah kurus, sudah pucat, sudah lemas, ini karena kurang nutrisi, ditambah kita masih takut makan, mau makan aja takut gitu. Nah, ini kapan kita mau bangkit kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ya yang hal-hal makanan yang sifatnya pantangan kita doktrin di pikiran kita ganti, bukan dipantang tapi dikurangi porsinya gitu aja, porsinya dikurangi. Contohnya apa ya, misalkan seperti makanan-makanan yang berlemak, misalkan kita sekali-kali makan gorengan ya nggak apa-apa, yang penting porsinya jangan terlalu banyak gitu. Kali-kali makan daging, sekalipun itu daging merah ya nggak apa-apa, yang penting tidak over seperti itu. Nah, termasuk juga makanan-makanan misalkan yang pedas. Kalau pedas sih kalau saya dulu itu bisa menghindari ya. Sampai sekarang saya juga untuk pedas belum begitu berani, tapi hanya sampai sedikit aja itu sudah terasa pedasnya gitu. Karena sudah terbiasa tidak pedas sehingga ada sedikit aja sudah terasa itu. Itu. Jadi yang ekstrim-ekstrim saja yang kita kendalikan itu. Kalau yang sifatnya enggak ekstrim, ya kita kalau memang perut sudah membaik ya, membaik kita biasakan saja. Termasuk porsi ya, porsi makan dulu kita porsinya sedikit, kalau memang porsinya sudah agak banyak itu juga nggak masalah, ya banyak aja pakai porsi standar sehingga nanti secara nutrisi akan lebih tercukupi dan akhirnya kita lebih cepat bertenaga dan akhirnya menjadi cepat sembuh begitu teman-teman. Itu contohnya takut makan ya. Jadi kita kendalikan saja, tidak perlu kita takutkan. Nah, kemudian yang berikutnya ya,
Contohnya kita takut dengan mitos ya, dengan mitos ya. Contohnya ada mitos bunyi burung gagak, bunyi burung kedasi, terus mitos mungkin nabrak kucing dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, itu caranya bagaimana untuk menghilangi ketakutan seperti itu? Kita rasionalkan, kita pahami bahwa mitos itu kan sifatnya folklore ya. Folklore itu cerita dari mulut ke mulut ya, yang artinya tidak berdasar lah seperti itu. Nah, itu kita mau percaya ya boleh, tidak juga boleh. Tapi kalau kira-kira merugikan diri kita, menjadi ketakutan, ya kita nggak usah percaya tentang itu. Contohnya ada bunyi burung gagak di sekitar rumah ya, itu bukan berarti menunjukkan akan ada kematian gitu, tapi ya memang bunyinya seperti itu. Sampai kapanpun burung gagak itu bunyinya seperti itu. Maka kita nikmati aja itu sebagai keindahan alam lah, seperti itu. Jadi sesama makhluk hidup memang butuh ekspresi itu. Oke ya, itu. Jadi tidak perlu ditakutkan terhadap mitos, itu hanya mitos, tidak ada hubungannya dengan penderitaan kita itu. Kemudian juga ketakutan ini juga sering sekali dialami ya, termasuk saya juga mengalami itu, takut dengan berita duka. Contohnya kabar kematian, itu menakutkan sekali ya. Itu menakutkan sekali ketika kita sudah sampai penderitaan GERD yang sensasinya luar biasa. Nah, dalam kondisi yang dulu saya sangat lemah, terpuruk, itu mendengar itu tambah lemas, gemetar, tidak berdaya ya. Nah, akhirnya menjadi tambah down, itu seperti itu. Nah, itu juga supaya kita tidak selalu dibayang-bayangi rasa takut oleh itu, ya caranya kita rasionalkan saja. Kita rasionalkan saja bahwa kematian contohnya ya, atau berita duka itu tidak ada hubungannya dengan penderitaan kita. Karena apa? Karena yang menentukan mati dan hidup ya, itu adalah rahasia Allah yang kita tidak perlu menerka-nerka ya. Contohnya apa? Contohnya orang yang sudah sakit parah ya, sudah ya parah sekali lah, itu pun belum tentu mati. Yang sembuh itu juga banyak dan akhirnya sehat. Tapi sebaliknya, orang yang kelihatannya sehat ya, tidak berpenyakit, tiba-tiba mati mendadak, itu pun juga banyak seperti itu. Itu karena apa ya, memang kematian itu rahasia Allah yang tidak perlu kita takutkan, dan siapapun orangnya pada akhirnya juga akan mati itu. Bahkan tidak hanya orang, semuanya makhluk hidup yang bernyawa yaitu pada akhirnya juga akan mati. Tapi itu juga semuanya adalah rahasia Allah. Kita tidak perlu menakutkan. Oke, ya, itu. Nah, kemudian ketakutan yang berikutnya ya, ini contohnya takut ke keramaian ya, takut ke keramaian. Mungkin bisa juga ini ada yang takut ke masjid ya, misalkan mau sholat jamaah ke masjid, itu aja takut seperti itu. Dan itu wajar bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, karena memang ya kita terkena anxiety-nya ya, kecemasannya itu memang serba ketakutan seperti itu. Tetapi nah, setelah kita memahami, kita kurangi sehingga nanti tidak selalu mendukung asam lambung itu selalu naik seperti itu. Nah, caranya mengurangi bagaimana? Nah, kita analisa positifnya. Contohnya kalau misalkan kita pergi jemaah ke masjid takut, nah kita yang di pikiran kita itu jangan ketakutannya, tapi hikmahnya gitu yang lebih menonjol. Hikmahnya contohnya ketika kita sholat di rumah sendirian itu kan pahalanya hanya satu lah, tapi ketika kita pergi ke masjid berjamaah ini pahalanya akan lebih banyak ya, 27 kalinya seperti itu. Nah, karena itu, karena pahalanya lebih besar sehingga kita lebih senang. Nah, karena kita lebih senang, lebih berharap pahala lebih besar, maka perasaan kita tidak ada ketakutan lagi itu. Termasuk ketika kita ke keramaian ya, ke keramaian mungkin
kita ke pasar atau mungkin kita ke mall, itu yang di pikiran kita, rencana-rencana kita ketika kita datang ke keramaian, bukan ketakutannya. Contohnya ke mall kita bisa semacam refreshing lah ya, bisa melihat-melihat apa yang ada di situ, kemudian kita bisa membeli apa yang ada di situ. Nah, itu yang dipikirkan, sehingga bukan memikirkan tentang ketakutan diri kita nanti di sana pingsan ya, atau mungkin jadi kambuh. Nah, itu lupakan saja, pikirkan yang menyenangkan, sehingga nanti kita terlupa dengan ketakutan, akhirnya asam lambung tidak akan naik, tidak ada sensasi, dan akan cepat sembuh. Begitu teman-teman. Oke, itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada season kali ini. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.